Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat pendidikan dalam Islam adalah pemikiran mendalam tentang tujuan, metode, dan prinsip pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Secara sederhana, filsafat ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, serta bertujuan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu duniawi dan spiritual. Prinsip utama dalam filsafat pendidikan Islam meliputi tauhid, akhlak, keseimbangan dunia akhirat, pengembangan potensi individu. Tauhid adalah keyakinan pada keesaan Allah. Pendidikan bertujuan menanamkan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Akhlak, moralitas, pengajaran nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab menjadi fokus utama. Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga karakter. Dan yang ketiga ada keseimbangan dunia akhirat. Dalam Islam, ilmu dunia dan ilmu agama saling melengkapi. Pendidikan tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi, tapi juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, ada pengembangan potensi individu. Setiap manusia harus dikembangkan untuk kebaikan umat. Secara keseluruhan, pendidikan Islam bertujuan menciptakan insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Manusia dalam hubungannya dengan pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi fisik, akal, dan spiritual yang perlu dikembangkan secara seimbang. Tujuan pendidikan menurut perspektif ini adalah membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan pribadi, baik dari segi jasmani maupun rohani, serta mengarahkan manusia agar hidup selaras dengan tuntunan agama. Dan yang kedua ada kedudukan dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut filsafat pendidikan Islam, kedudukan manusia dalam pendidikan memiliki makna yang mendalam karena manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan potensi khusus. Pendidikan dalam Islam menurut filsafatnya adalah sebagai makhluk yang berpotensi berfitrah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang baik, khalifah di bumi, serta insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga ada manusia tradisional dan modern. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, manusia tradisional dan manusia modern memiliki perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan dan pendidikan. Yang pertama, manusia tradisional dipandang sebagai manusia yang hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Mereka menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan manusia tradisional berfokus pada pengembangan spiritual, moral, dan etika, sesuai dengan ajaran Islam dan warisan budaya. Dan kedua ada manusia modern, lebih cenderung berfokus pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspek material dalam kehidupan. Dalam pendidikan, manusia modern seringkali lebih mengutamakan rasionalitas, efisiensi, dan pencapaian duniawi, terkadang dengan mengabaikan atau melemahkan nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam filsafat pendidikan Islam, idealnya ada keseimbangan antara aspek tradisional atau spiritual dan moral dan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai individu dalam Islam, setiap manusia dianggap unik dan memiliki potensi fitrah serta tanggung jawab pribadi kepada Allah. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu seperti akal, moral, dan spiritual agar bisa menjadi hamba Allah yang baik dan mencapai kesempurnaan pribadi. Dan kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hidup sendiri, melainkan dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya hubungan baik antara sesama manusia, seperti berbuat baik, menjaga keadilan, mampu berperan positif dalam masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, filsafat pendidikan dalam Islam menekankan keseimbangan kewajiban sosial antar masyarakat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hakikat manusia dalam pendidikan sebagai makhluk sosial dan individu memerlukan keseimbangan antara pencapaian tujuan pribadi dan sosial, serta adaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.